Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, bersama saya Antika Sari dan juga rekan saya Indira Puspasari. Di sini kami akan membahas kasus 4.3. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah Anda pikir PNL itu harian seharusnya dilanjutkan? Lalu apakah didasarkan pada prinsip akuntansinya? Jawaban dari kelompok kami ini, PNL itu harian seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, mengapa PNL harian ini menimbulkan munculnya biaya pembuatan laporan dan juga biaya analisis yang besar. Nah, laporan ini dilakukan oleh 23 manajer umum pabrik setiap hari dan juga tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan oleh laporan ini karena ukuran perusahaan yang besar dan juga tersebar di berbagai wilayah. Nah, kelompok kami juga tidak setuju dengan ucapan Gordon atau Presiden Nipro yang mengatakan bahwa laporan harian ini akan menolong para manajer lokal dengan tolak ukur keberhasilan dan juga menghasilkan laba. Karena laba perusahaan besar seperti Nipro yang dinilai harian dengan menggunakan PNL ini harian kurang karena laba perusahaan besar seperti Nipro yang dinilai harian dengan menggunakan PNL harian kurang baik dan juga lebih baik apabila dinilai secara periodik. Nah, laba yang dilaporkan periodik ini bisa lebih membantu mempresentasikan kinerja perusahaan dan juga memudahkan manajemen dalam menentukan strategi selanjutnya. Menurut kelompok kami juga, cara akuntansi biaya ini adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan juga pengendalian, perbaikan kualitas dan juga efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin dan juga strategis. Nah, berdasarkan pengertian ini, jika laporan PNL harian didasarkan pada prinsip akuntansi biaya, laporan ini lebih kepada laporan perincian kegiatan harian yang bisa digunakan manajer umum di 23 pabrik tersebut untuk melihat kinerja harian karyawan dan juga produksi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya izin melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai alat ukur apa yang akan Anda rekomendasikan. Apakah seharusnya mereka menggantikan P dan L ini harian, ataukah mereka seharusnya menjadi tambahan? Nah, kami merekomendasikan perusahaan Nipro untuk menggunakan Enterprise Resource Planning atau IRP atau perencanaan sumber daya perusahaan dan merupakan sebuah sistem informasi perusahaan berbasis teknologi yang berguna untuk mengintegrasikan semua proses jalannya perusahaan dari segala aspek, baik produksi, proses operasional, proses distribusi, dan segala proses lainnya dari produk ataupun jasa perusahaan tersebut. Nah, IRP ini menurut kelompok kami bisa dimanfaatkan Nipro untuk menilai keseluruhan aktivitas di perusahaan. Nah, melalui penggunaan IRP ini, perusahaan dapat mengintegrasi data keuangan dengan baik sehingga akan sangat mempermudah pengelolaan dan pengendalian dalam hal keuangan atau standarisasi data dan informasi sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman di antara manusia maupun departemen dalam suatu perusahaan. Nah, dengan IRP ini, menurut kelompok kami yang komprehensif, perusahaan bisa melihat kinerja operasinya tanpa membutuhkan pelaporan secara manual. PNL ini harian menurut kami tidak perlu dipergunakan lagi, karena dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan tadi, perusahaan bisa mempertahankan penggunaan laporan mingguan yang diperbaiki kembali untuk menunjukkan kinerja perusahaan selama periode 1 minggu. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh rekan saya Antika Sari. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan ketiga itu adalah apakah Anda melihat adanya kemungkinan untuk menerapkan sebuah sistem biaya jenis EBC atau activity based cost ini merupakan suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa dan juga melaporkan biaya aktivitas produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan pengendalian biaya dan juga pengambilan keputusan. Nah, menurut kelompok kami juga perusahaan mikro ini dimungkinkan sistem biaya jenis EBC. Nah, itu bisa mendefinisikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menentukan aktivitas pemicu biaya atau cost driver untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead dari setiap produk.
Namun karena pembuat suntik didasarkan dari pesanan, menurut kelompok kami juga Nipro ini lebih cocok menggunakan job order costing atau job order costing ini adalah merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi di mana biaya-biaya produksi ini dikumpulkan per pesanan barang. Nah, job order costing ini juga menentukan biaya berbasis spesifikasi dan juga kebutuhan untuk memproduksi suatu jenis produk dan juga spesifikasi produk berdasarkan pekerjaannya tersebut ini akan mempengaruhi biaya yang ditimbulkan untuk produksi setiap jenis produk berbeda-beda. Nah, langsung saja untuk pertanyaan keempat ini akan disampaikan oleh rekan saya Indira Pustasari. Baiklah, lanjutan untuk pertanyaan yang keempat, yaitu berdasarkan laporan harian dan bulanan, apakah pengendalian ini cukup untuk mengelola perusahaan yang sedang tumbuh ini? Apakah mereka perlu lebih menyeimbangkan sistem pelaporan mereka? Nah, menurut kelompok kami ini, perusahaan Nipron belum cukup dengan menggunakan laporan harian dan bulanan untuk pengelolaan perusahaan, di mana laporan harian yang berfokus pada data keuangan, laporan mingguan berfokus pada data kunci operasional, seperti keamanan, kualitas karyawan, produktivitas, dan jadwal pengapalan. Nah, dan informasi keuangan secara ringkas, seperti penjualan dan laba, dan laporan bulanan yang melaporkan kondisi keuangan dan analisis laporan laba rugi. Nah, termasuk rincian penilaian biaya dan perbandingan terhadap anggaran dan perkiraan. Nipro juga memerlukan laporan P&L tahunan yang meliputi hasil operasi dari seluruh cabang perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, di samping itu juga karena Nipro merupakan perusahaan berbasis kedekatan kepada pelanggan dengan menyediakan opsi produk sesuai spesifikasi pelanggan, ada baiknya perusahaan memiliki laporan yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan yang digunakan sebagai tambahan informasi bagi manajer untuk mengembangkan strategis bisnis perusahaan yang bisa menaikkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan maupun spesifik untuk tiap pusat labanya. Mungkin itulah jawaban dari saya pada pertanyaan nomor 4. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.